Kita juga satu SD gitu. Mobil balap yang dipakai tahun 90-an kayak Trueno gitu, itu tuh kita pakai sempat buat lebaran gitu. Pertama kali punya motor itu Vespa tahun 61. Kakek saya turun ke ayah saya, dikasih ke saya. Nah, dulu nggak kepikiran kalau saya itu bakal bikin event yang namanya barbecue ride. I know you need me badly. Well, I can work with that. Kalau ditarik mundur dari kecil, memang orang tua saya itu seneng banget yang namanya mobil Amerika. Mobil ya, kita nggak di situ hanya membatasi di mobil, karena memang mobil aja, motor tuh malah nggak terlalu. Jadi mobil, ayah saya itu suka banget yang namanya Chevrolet Bel Air atau Chevrolet Impala kayak gitu-gitu. Jadi GMC dia suka banget sih dulu. Makanya kenapa saya tahu tuh karena yang dia punya itu dulu mobilnya tuh itu gitu. Nah, terus dia tuh selalu kayak nyeritain ini loh mobil Amerika tuh ini, ada Studebaker lah, ada Fleetwood, ada apa macam-macam sih sebenarnya. Jadi kayak ceritanya tuh orang tua ayah saya tuh kayak kamus berjalan ya. Jadi dia tahu persis si mobil Amerika tuh kayak apa gitu. Mungkin nggak semuanya dia pernah punya, enggak gitu. Mungkin juga cuman mimpinya doang punya mobil buat dia juga gitu. Jadi nggak terus kayak kolektor, enggak juga sih sebenarnya. Jadi cuman pernah punya ini ya, kesukaan ya, jadi kayak gitu, kayak hobi gitu. Nah, awalnya sih dari situ. Akhirnya mungkin ayah saya ngeracun ke saya, akhirnya ya racun ya, akhirnya tahu lah seperti apa kayak gini. Terus mobil itu ternyata nggak hanya vintage, nggak hanya original dari pabrik, ternyata juga ada jenis yang customnya, dan develop lah, diceperin lah, ada yang masuk lowrider lah, yang apa bisa yang velgnya kecil-kecil tapi catnya bling-bling, yang dia bisa loncat-loncat gitu, itu kayak gitu-gitu kan. Jadi akhirnya kita tahu nih alirannya tuh seperti apa aja, dan itu semua terbatas di buku aja, lihatnya hanya di buku hari itu. Kalau ngeracunin itu mungkin dari saya TK ya. Ya saya sadarnya dari saya TK. Dulu itu ayah saya punya mobil yang persis seperti punya di filmnya di A-Team. Itu ada van. Kalau yang di A-Team itu GMC, yang ayah saya punya itu Bedford hari itu. Menyerupai lah. Dia punya itu, setiap saya pulang tuh saya ingat selalu masuk ke dalam mobil itu. Ya kayak kalau dulu zaman kita kecil tuh malam-malam tuh kan suka nonton film di A-Team tuh. Nah, jadi ya mainlah di dalam mobil itu kayak gitu. Jadi dari TK sih menurut saya, dari situ pindah ke yang namanya ada Bel Air 56, ada Impala 57 juga sempat punya. Nah, dari situ sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ayah saya itu nggak hanya suka mobil Amerika, memang dominan paling besarnya Amerika, tapi kan nggak banyak juga populasinya hari itu juga, dan susah, udah mulai mahal mungkin ya. Iya juga. Nah, jadi sebenarnya banyak yang disukainnya, nggak hanya mobil itu. Jadi kita keracunnya itu satu sisi mobil Amerika udah jelas nih kesukaannya. Nah, sisi yang lain juga bukan dia terus nggak suka VW, dia nggak suka Jeep, dia malah lebih suka itu. Jadi pindah-pindah gitu. Jadi moodnya lagi suka mobil Amerika ya iya di sini. Nah, tiba-tiba ada yang mungkin nawarin VW ya pindah ke VW. Tiba-tiba ada yang pengen Jeep, pindah lagi ke Jeep. Jadi gitu aja muter. Gitu sih awalnya sih kayak gitu. Kalau dulu itu ada nama klubnya tuh PPMKI, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Dulu ayah saya itu sebagai salah satu anggota Jawa Barat.
termasuk di dalam situ tuh ada mobil-mobilnya bekas ex Bung Karno gitu yang banyak banget kan itu mobil-mobil itu. Nah, itu termasuk salah satunya di situ. Sempat bikin acara juga di Jakarta, Pesona Mobil Kuno. Kalau kita ketemu sama teman-teman yang ini, yang seumuran saya gitu, ternyata dia kecilnya juga ada yang pernah datang ke acara itu gitu. Ternyata dia juga pernah ngerasain masuk ke acara situ. Nah, selain itu juga ayah saya juga termasuk salah satu pendiri IMI Jabar yang Jawa Barat. Jadi kalau masalah klub atau perkumpulan yang dulu saya suka lihat tuh ya itu. Kemudian yang ketiganya tuh Volkswagen Club juga sama. Nah, tapi ketika tahun 90-an lah ya, mungkin 90-91 seingat saya sih, pertama kali ayah saya dan kembarannya itu bikin yang namanya Kelpi Auto Show. Itu salah satu event otomotif outdoor yang dimana ngumpulin komunitas atau klub, atau mungkin ya nggak hanya itu aja, maksudnya macam-macam juga sih sebenarnya. Ya dari situ karena dia itu bikin setiap tahun, jadi mungkin setahun bisa 2 kali malah. Jadi dari situ saya yang ya dikejejel keingat terus lah, kalau mobil itu ada mobil ini yang jarang dilihat, mungkin sama anak seumuran itu cuman lihat aja gitu kan, cuman ingat aja, oh ini mobil aneh ya, ini mobil apa ya, oh ini mobil apa ya. Ternyata lumayan ya, karena seringnya dan pasti mungkin nggak hanya saya aja, mungkin ada orang tua yang bawa anaknya juga yang mungkin sekarang seumuran sama saya pernah inget zaman itu di Gasibu hari itu pertama kalinya. Ya dulu sekitar tahun 90-an itu yang teman-teman saya mungkin yang seumuran sekarang yang datang, yang sampai sekarang main gitu ya. Itu tuh yang masih bareng sampai sekarang sih mungkin Didot. Ada Didot itu the Retrograde Slaughterhouse nama bengkelnya. Dulu zaman kecil juga ya kita satu SD, kalau mungkin bapaknya juga seneng mobil juga, kakak-kakaknya juga seneng, jadi suka ketemu di pameran Kelpi gitu ya. Udah gitu kan kita juga satu SD gitu, jadi ya main bareng, yang sampai sekarang juga masih bergelut di bidang yang sama, berarti sejenis sampai sekarang gitu. Kalau dibilang ada ngaruhnya sama barbecue ride, ada nggak sih cerita dulu dari kesukaan dan sekarang saya bikin barbecue ride? Ya pasti ada, itu ada sih, apa ya istilahnya ya, kalau mungkin pengembangan. Jadi dulu yang saya lihat sama mata kepala saya itu bentuk acaranya seperti ini, dan ternyata saya tuh sukanya ini loh gitu. Ternyata saya tuh sukanya ini. Nah, dari situ mungkin dulu nggak kepikiran kalau saya itu bakal bikin event yang namanya barbecue ride. Nggak pernah aja. Jadi kita pernah bikin acara kecil 2007 aja, itu dibilang nggak sukses gitu. Nah, sempat ada trauma, sempat nggak mau bikin tuh yang namanya event lagi gitu, karena mungkin saya sih mungkin bidang saya bukan di situ. Saya sempat kepikiran kayak gitu, tapi kok ternyata belok lagi ke situ. Jadi akhirnya ya mungkin jalannya sudah ada di barbecue ride. Jadi ya ada nyambung gitu, pasti itu ada nyambung gitu, dari mulai kesukaan, doktrin dari orang tua, sampai akhirnya jalan dari bisnis pribadi ke sampai buka toko, sampai akhirnya bikin event, itu semua ada benang merahnya tetap ada. Gara-gara itu tadi, kalau kita tarik balik cerita awalnya, kesukaannya memang di mobil Amerika, tapi terus tiba-tiba pindah ada di VW, pindah ada di Jeep, pindah ada di mobil Jepang. Nah, jadi semua tuh punya cerita masing-masing sebenarnya, dan akhirnya saya ini jadi kayak bukan suka ke satu jenis aja, jadi sukanya semua. Yang lucunya lagi nggak ada yang, semua menurut saya
sama kalau kita punya ini punya cerita nggak di mobil Amerika, punya, saya dulu punya cerita nih, tapi ya maksudnya contohnya nih kayak pakai Bel Air tahun 56 itu lebaran itu bisa sampai keluar kota itu kita satu keluarga gitu. Itu kan di tahun 90-an gitu, ketika mobil tahun 56 udah ada tuh yang namanya Twin Cam, Grid Corolla itu udah ada, tapi kita pakai Bel Air gitu. Yang keduanya lagi mungkin kalau cerita-cerita mobil balap yang dipakai tahun 90-an kayak Trueno gitu, itu tuh kita pakai sempat buat lebaran gitu, ngunjungin saudara-saudara gitu. Itu kan sebenarnya nggak umum ya, kelihatannya nggak umum ya, itu karena basicnya kitanya hobi, jadi akhirnya seneng gitu lihatnya. Itu sebenarnya nggak ada yang mobil apa sih yang paling berkesan, nggak ada sebenarnya. Motor pun juga sama, nggak ada. Kalau mimpi sih dulu awal-awal pengen punya motor besar itu ya saya pengen punya Yamaha XS. Itu aja sih kalau dari saya, yang saya pribadi gitu. Yang saya pribadi dari awalnya itu dulu saya sempat mimpi pengen punya Yamaha XS, dan kejadian motor pertama kali yang saya beli itu motor Yamaha XS. Kalau Yamaha XS memang dari awalnya saya lihat emang suka lihat si bentuk mesin, bentuk motornya suka. Awalnya ya dulu pertama kali ya suka lihat Didot ngebangun motor itu dari XS, wah mimpi banget lah pas lihat Didot ngebangun, ada yang bikin custom, nggak pernah kebayang kalau hari itu kita bisa sampai punya tuh yang namanya, saya pribadi tuh sampai punya yang namanya motor itu tuh sebenarnya mimpi aja hari itu, karena nggak kebayang apalagi kejadian punyanya pertama kali itu tahun 2011 kalau nggak salah, 2010-2011 saya punya Yamaha XS itu pertama kali. Itu posisinya sudah menikah dan punya anak. Sebenarnya kalau dari situ kan nggak kebutuhan sudah lebih tuh sebenarnya, tapi ada rezekinya untuk punya, dan ternyata belok semuanya ke situ. Ternyata dari motor itulah awal mulanya kita itu start untuk main di custom motor itu ya dari situ. Nah, setelah punya XS itu sebenarnya ada rezeki bisa punya motor Inggris, nyobain lah motor Inggris. Ada punya rezeki punya Harley, nyobain lah yang namanya Harley. Akhirnya semua saya cobain, hampir semua di jarak 2-3 tahun itu hampir semua dicobain, dan ya ternyata ya oke gitu. Maksudnya pengen punya apa lagi, jadi nggak ada spesifik pengen punya motor ini gitu, karena hari itu mungkin jalannya disuruh nyobain semuanya dalam jangka waktu 2 tahun. Yang kita mimpiin itu yang, mimpi banget ya punya Harley Sportster, beli. Kejadian itu ya, alhamdulillahnya kejadian bisa punya itu ya. Mungkin sekarang aja nggak punya ya, tiba-tiba ada rezeki pengen punya lagi, bisa gitu, pengen belinya lagi kalau ada rezekinya gitu. Tapi kita udah minimal udah pernah nyobain sih. Oh gini toh naik Sportster, oh gini ya naik motor Inggrisan, oh gini naik motor XS kayak gitu-gitu. Kalau satu sisi kalau dari suka chopper-chopperan sih seneng yang namanya ya mungkin mesin Harley tua dibikin chopper, old school chopper itu saya suka. Kalau untuk motor-motor Jepang saya lebih seneng original, motor Inggris juga sama original gitu. Jadi nggak apapun jenisnya, sampai Vespa pun juga memang basicnya saya main Vespa ya saya seneng original gitu. Kalau nggak mungkin nggak terlalu banyak custom lah, kalau nggak custom untuk jenis-jenis motor tertentu. Tapi kalau untuk yang memang sudah ekstrim ya saya senang chopper old school. Oh dulu pertama kali punya motor itu Vespa tahun 61 125 istilahnya sih, Vespa cepu. Nah si Vespa itu dari kakek saya turun ke ayah saya, keluarganya, akhirnya dikasih ke saya. Nah dari situ setiap hari ya saya dikasih motornya itu. Mungkin hari tahun 90-an ya, 90 akhir itu nggak, ya biasa aja ya, nggak keren seperti sekarang gitu. Jadi si Vespa tuh biasa aja, bahkan kalau main dengan yang lain tuh enggak, ya Vespa aja main gitu. Ya akhirnya sempat ada kepikiran nggak pengen pakai Vespa, terus saya simpen lah di rumah. Lebih baik naik angkot ketimbang saya naik Vespa. Dulu sempat kepikiran seperti itu. Akhirnya lama kelamaan
daripada diem dihidupin lagi Vespanya. Sampai sekarang, sampai hari ini sih si Vespa itu masih ada nemenin saya. Ya maksudnya itu motor pertama buat saya sih sebenarnya. Yang ayah saya dari kakek nenek yang dikasih ke saya itu dari Vespa itu sebenarnya, dipakai buat ngurusin kerjaan lah dulu, sampai buat kerja juga transportasinya pakai itu gitu. Ini jadi kalau bicara si barbecue ride awal banget nih, memang saya itu nggak sendiri. Kita itu tarik mundur aja, ketika tahun 2007 pertama kali bikin event itu saya udah bareng sama Priyo. Priyo itu ownernya From Hills. Kita sempat jatuh, maksudnya mengalami kerugian yang lumayan hari itu, makanya itu juga sempat kapok. Nah ketika 2000 barbecue ride two wheel Garrett Cruisin itu pertama kali bikin itu 2013 ya 2013 bikin itu udah sama Priyo, memang sama Priyo berdua, dibantuin sama ada teman-teman lah yang lain gitu. Nah start memang dari situ semuanya gitu, dari two wheel Garrett Cruisin itu kita dikasih kesempatan sama si pemilik tempat untuk bikin acara. Awalnya sih dari situ. Jadi si two wheel Garrett Cruisin lah akhirnya jadilah kejadian ya. Biarpun sedikit ada kendala lah hari itu tuh, mungkin kita benar-benar nggak dapat apa-apa dari event two wheel Garrett Cruisin itu, kita benar-benar nggak dapat apa-apa maksudnya. Cuman yang kita dapat itu porto bahwa kita pernah bikin dan itu mungkin jadi sejarah. Jadi nancepin si bendera bahwa di Bandung itu kita bikin yang non klub. Hari itu Rame Event itu event yang memang klub yang bikin. Kita yang non klub yang judulnya cuma eksibisi. Mungkin itu kita pertama kali kita bikin dan hasilnya ya dibilang ramai banget juga ya biasa aja, cuman kita sempat noreh lah gitu bahwa ini tuh kita sempat bikin jebret aja 2013. Nah barulah dari situ kita mikir, belum jadi apa-apa. Apa itu menghasilkan? Enggak jadi apa-apa sama sekali. Itu tidak berprofit. Muncullah 2014 masuk ke barbecue ride 2014 di Balai Kota. Kenapa milih pindah ke Balai Kota? Karena kita mikir kalau kita itu pengen membesar, kita itu pengen ngundang mobil ya. Balik lagi tadi, kesukaan kita tuh bukan hanya motor tapi mobil. Nah ternyata mobil ini juga skenanya di skena yang judulnya custom sama vintage, yang beloknya itu lebih ke mobil-mobil Amerika sama Eropa ya, kebanyakan sih Amerika sih. Nah dari situ 2014 kejadian itu juga balik lagi jadi sejarah juga buat kita kalau si barbecue ride itu sempat bikin outdoor. Temanya seperti festival, dan lumayan juga sih hari itu yang datangnya juga udah ribuan, dan teman-teman yang bawa mobil bawa motornya juga ada dari Jogja, Jakarta, Bali. Itu hari itu langsung kontak ke kita untuk pengen mau datang. Ya udah dari situ kejadian lah, manjang lah akhirnya sampai 2019.
2020-nya cancel. Anjir. Sejarah ini juga sih 2020 kenapa cancel sih Kak? Ya sebenarnya ya kalau dibilang pengen lanjut mah harusnya mah pengen bukan kita yang ini mah soal keadaan sih sebenarnya yang menuntut kita untuk nge-cancel si 2020 dan kita juga nggak bisa memaksakan karena kalau kita paksain jadi juga pada akhirnya terus keluarlah akhirnya dari surat dari kepolisian untuk tidak boleh bikin event setelah kita nge-cancel si event itu gitu. Pasti tidak akan kejadian 2020 gitu. Kemungkinannya kita cancel, nggak akan ada event barbecue ride 2020 kita karena melihat 2020 itu kalau kita mundur di bulan-bulan anggaplah di bulan Agustus, September, Oktober sampai Desember itu sudah ada teman-teman yang memang udah rangkaiannya udah memang bikin jadwalnya di bulan-bulan itu. Kalau kita bikin terus ngeganggu jadwal mereka kan jadi nggak seru. Terus udah gitu udah turun sih jadi karena waktu itu kita sudah kemarin itu kita sudah promo, udah naik barbecue ride trip, udah bagian setengah sudah jalan, tiba-tiba drop untuk cancel, untuk naikinnya lagi agak susah. Jadi lebih baik udah aja cancel. Nggak ada postpone, nggak ada mundur. Jadi mungkin 2021 baru kita mikirin lagi nih buat bikin lagi. Gitu.